kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita
bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji. agungkan nama Tuhan. Shalom semuanya jemaat Tuhan. Selamat sore. Ya, puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, di gerejanya Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk merayakan kemenangan sejati. Selama 1 minggu Tuhan telah menolong kita, memberkati kita, hingga kita ada sampai saat ini. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan.
bersyukur kami untuk kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kudus. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang akan hadir di tengah-tengah kami, melawat segenap Tuhan umat-Mu yang ada saat ini. Tuhan, dengan keberadaan kami Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau Allah yang menyelidik Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh layak Tuhan untuk datang kepada Engkau Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memuaskan setiap kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, setiap beban kehidupan kami Tuhan, Engkau yang akan Tuhan menyelesaikan segala perkara kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu Engkau. Kami sungguh Tuhan perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih Tuhan hari-hari ini ya Bapa, begitu sulit dan susah dalam menghadapi kehidupan ini. Kiranya Tuhan, kami perlu kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau bertahta dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Engkau ada di depan kami Tuhan, menuntun Tuhan setiap jalan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kuat dan kesehatan sudah Kau berikan pada kami, sehingga Tuhan Kau menggerakkan kami dan memampukan kami untuk datang kepada Engkau. Kami membawa Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya Engkau sendiri akan memakai hamba-Hamba-Mu Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan dari awal ibadah ini Tuhan, melalui puji-pujian. Kiranya Engkau bertahta di atas pujian kami. Kami boleh bersorak-sorai dan kami boleh bersuka cita karena Engkau Allah yang hidup. Dan Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan membentarkan kebenaran firman-Mu, Kau pakai Tuhan kehidupannya. Kau mengambil alih Tuhan, urapan baru Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih banyak doanya. Ya, kita akan memuji Tuhan kita dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan kita. Mari kita katakan, ingatkan Allah termuda. Tuhan
tentunya persembahan pujiannya suaranya sangat merdu, membuat hati seorang ayah dan ibu tersentuh oleh suara mereka yang merdu. Dan tentunya isi dari lagu yang mereka nyanyikan ada doa, ada ucapan terima kasih sebagai seorang anak, dan kita sebagai anak juga harus selalu menghormati orang tua kita. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Saya minta dikasih Tante Sulis untuk pimpin doa. Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Buat sore hari ini Tuhan, kami berhimpun. Ini kerinduan kami Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Boleh menjadi berkat sukacita bagi jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Tuhan, saatnya kami akan memberikan sebagian dari apa yang Tuhan beri. Walaupun apa yang kami beri Tuhan tidak seberapa Tuhan, tidak sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi percayalah Tuhan, ini bukti cinta kasih kepada Engkau Tuhan. Sedikit besar yang kami beri Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Kami akan memberikan persembahan ini Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang tulus ikhlas. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membawa kantong kolektan. Tuhan memberkati Tuhan kehidupannya lebih heran di dalam mengiring akan Engkau Bapa. Memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, bahkan memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita nyanyikan pujian besarkan nama Tuhan. Nama
Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semua dapat dilewati. Amin. Kita bersyukur Tuhan sangat baik ya. Kami dari Malang dikirim ke sini, saya merasakan benar-benar ada api kemuliaan di tempat ini. Saya bisa menemukan sukacita surga di tempat ini. Haleluya. Tadi Bapak Gembala ada kesaksian. Nah, saya mau melewatkan ini, rasanya sayang. Saya ingin berbagi kesaksian di mana Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Di tahun 2091, pada saat saya melahirkan putri saya yang nomor 1, seminggu kemudian saya tinggal di Sumber Bojong, di Kota Malang, Sumber Bojong. Nah, saya pergi ke daerah Sambi Gede, dan begitu kembali pulangnya saudara, mobil saya ditabrak kereta api. Bayangkan ya, musuhnya nggak main-main, kereta api saudara. Dari situ saya mengalami depresi bukan sehari 2 hari ya, bukan seminggu 2 minggu, tahunan saudara. Dari tahun 91 sampai tahun 95 saya mengalami depresi hebat, dan dokter katakan ibu kuat, kalau tidak ibu gila. Dan saya bersyukur Tuhan sangat baik sehingga sampai hari ini saya boleh ada. Memang pada saat saya dipanggil Tuhan, ayo pulang ke Malang. Ini saya di daerah kabupaten ya, di Sumber Bojong ya. Kakak saya di Banyuwangi mengunjungi saya, ayo pulang ke Malang, ada yang harus kau kerjakan. Saya waktu itu masih keras hati saudara, karena jujur saya marah dengan gembala saya ya. Saya marah dengan gembala saya karena saya merasa saya tidak bersalah, tapi kenapa kok saya seolah-olah ya dimusuhi dan lain sebagainya. Saya tidak menjelekkan gembala saya, karena itu mungkin proses saya. Dan waktu itu karena saya masih baru besar, baru menikah ya, baru mengarungi rumah tangga, dan masih ibaratnya egois, kasar, yang nggak bisa dikasih tahu yang waktu itu ya. Dan ayo pulang ke Malang ya, ada yang harus kau kerjakan. Tuhan panggil saya dengan lemah lembut melalui kakak saya, namun saya tidak dengar. Saya tidak mau, tetap marah, dan saya tinggalkan Tuhan saudara. Oleh sebab itu saya mengalami kecelakaan ini ya. Saya begitu memahami setelah saya pulang ke Malang. Dulu ketika saya dipanggil Tuhan dengan lemah lembut, saya nggak mau dengar. Tuhan baik, Tuhan panggil saya dengan lemah lembut, saya nggak mau dengar. Saya masih keras hati, saya tinggalkan Tuhan. Saya tinggalkan gereja di mana saya bertumbuh waktu kecil. Saya tinggalkan Tuhan, saya lari. Yang akhirnya saya dipanggil Tuhan dengan keras melalui kecelakaan dengan kereta api. Di sini banyak jahitan. Sampai sekarang ini tulang dada saya menonjol sebelah ya, karena ada keretakan, di punggung juga ada keretakan. Saya depresi hebat. Saya bisa mengalami kesembuhan ketika saya mau kembali pulang ke Malang. Saya datang lagi ibadah dan ibadah. Saya memiliki jiwa yang hancur, jiwa yang remuk. Memang benar firman Tuhan yang dikatakan hati yang gembira adalah obat. Itu memang benar dan nyata saudara. Ketika mengalami semangat yang patah, saya benar-benar tidak ada daya waktu itu. Waktu itu ada uang selembar yang gambar monyet, masih ingat ya Bapak Ibu ya. Saya mengangkat tangan ini tidak ada daya saudara, untuk mengangkat lembaran ini tidak ada daya, karena benar-benar saya mengalami jiwa yang remuk, semangat yang patah. Dan selalu ada kuasa-kuasa kegelapan yang terus menanti saya, mengintimidasi saya. Seolah-olah saya itu ada satu bisikan ketika saya dibonceng suami saya, ada perintah lompat. Kalau Tuhan tidak memegang hidup saya melompat. Apa jadinya saudara? Di tengah-tengah kendaraan yang begitu kencang, tiba-tiba saya melompat. Kalau bukan Tuhan yang pegang hidup saya tidak ada saat ini. Tapi saya bersyukur memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan perjalanan waktu ya, saya dipulihkan. Ada satu dokter Nasrani mengatakan saya begini, Ibu,
Yang bisa menyembuhkan diri ibu pertama Tuhan Yesus, yang kedua diri ibu kalau mau dipulihkan pasti. Soal obat-obat ini tidak menjamin. Dari situ saya mulai, ketika datang saya cari Tuhan, kita datang minta ampun ya. Di rumah saya putarkan lagu puji-pujian, saya selalu dengar renungan-renungan, saya baca firman Tuhan dan puji Tuhan. Tuhan buat saya kembali pulih. Dan saat ini saya melayani di GBBS Salum di Malang ya. Dan puji Tuhan, Tuhan pakai saya. Kalau dulu saya nyanyi gak bisa ngangkat uang kertas, gak mampu. Sekarang kalau disuruh saksi, kalau gak dikasih jam, saya gak akan berhenti, Pak Pendeta. Ya, saya mau ngomong 2 jam boleh? Tuhan baik, Tuhan pulihkan saya. Di saat mengalami semangat yang patah, ada Tuhan yang senantiasa memegang hidup saya. Sebab itu dari sini saya mengatakan, Tuhan ampuni kalau saya dulu keras hati. Dan saya mau dibentuk dengan perjalanan ya, dengan proses-proses yang saya alami. Ternyata ketika saya pulang ke Malang memang ada yang harus dikerjakan, yaitu memberikan diri untuk melayani Tuhan. Saya mengucap syukur hari ini, saya juga bersuka cita. Terima kasih kepada Pak Dokter Puspito yang selalu bawa saya ya. Kalau bukan Tuhan yang memimpin beliau, saya tidak ada di tempat ini ya. Sebab itu mari Bapak Ibu melalui kesaksian saya, ketika Tuhan memanggil dengan halus, responi dengan cepat, ya Tuhan ini aku. Jangan seperti saya, ini contoh yang gak baik. Jangan sampai kita dipanggil dengan keras ya. Sehingga kita mengalami penderitaan ya. Saya depresi itu kurang lebih 5 tahun, saudara. Kalau bukan Tuhan yang pegang, saya tidak ada di tempat ini. Itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak kesaksiannya yang boleh menguatkan setiap jemaat Tuhan yang kita telah mendengarkan bersama ya, supaya kita jangan pernah meninggalkan Tuhan kita. Mari kita respon ketika Tuhan memanggil kita untuk melayaninya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang kita akan menyiapkan setiap hati dan jiwa kita untuk boleh ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita jadi tanah yang subur, yang siap ditaburkan benih. Ialah kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian kami baru kau Tuhan.
setiap apapun juga, hidup kami bergantung sepenuhnya akan Engkau. Tanpa Engkau kami binasa. Kami siapkan hati kami untuk kami bersama mempelajari firman-Mu. Jadikan kami hamba yang taat melakukan firman Tuhan. Hormat pujian kuasa kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Masias Sang Mesias, kekuatan pengharapan kami yang kekal, kami siap dengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Bersyukur bisa berjumpa kembali di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Kesaksian yang luar biasa kita dengar dari Ibu Pendeta Maria Yusak. Saya beberapa kali bersama beliau dan saya dengar banyak sekali kesaksian. Itu hanya salah satunya Bapak Ibu. Dan kita saling sharing. Ada juga Pak Pendeta Titus. Ya kebetulan kita hari ini bersama karena memang harus pelayanan ke kota Solo di Wonogiri dan saat ini bersama dengan kita. Kita akan lihat dalam Mazmur 119 ayat yang ke 151. Kita tahu bersama, tetap ayat itu tadi aja di slide-nya. Jadi kita lanjut tadi aja. Kita tahu bersama bahwa Mazmur 119 adalah ayat mempunyai ayat yang terpanjang dalam Alkitab kita. Dan kita tidak hafal satu persatu, tapi saya percaya ada satu ayat dalam 119 ini ya yang kita hafal. Kenapa? Karena ada lagunya. Ayat 105. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan. Kan gitu. Kita hafalkan ada pujiannya. Atau versi lama. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalan-Mu. Nah, kita lihat sekarang ayat yang 151. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Katakan amin. Ya, semuanya berbicara tentang firman Tuhan. Dikatakan engkau dekat. Seberapa dekat Bapak Ibu? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Yes, kita tahu Yesus kita, Tuhan yang kita sembah, hanya sejauh doa. Tapi kenapa banyak orang Kristen tidak berdoa atau kurang berdoa? Ayo, ya, nggak usah ngaku di sini ya. Berdoa setiap saat, setiap waktu, itu kekuatan kita. Dan kita melangkah dalam hidup ini harus suka berdoa. Berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi kalau ada orang Kristen yang jatuh dalam pencobaan, yang berbuat dosa, saya yakin percaya dia tidak atau kurang berdoa. Nah, kita memberikan rumus atau kuncinya. Kalau kita suka berdoa, suka intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita akan lepas dari pencobaan. Jadi jangan anggap sepele doa. Karena doa, orang bilang nafas hidup, orang percaya betul. Orang yang nggak nafas berapa menit sudah mati. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak suka berdoa, jarang berdoa, hati-hati, cepat atau lambat akan dead. Ya. Sekarang pertama ada benar. Dikatakan perintah Tuhan, apa itu next? Apa itu perintah Tuhan? Kita garis bawah ini. Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan, perkataan atau firman Tuhan. Firman itu bahasa Arab. Dalam bahasa Yunani adalah logos. Dalam bahasa Ibrani davar. Bahasa Jawa ini apa? Ngendikani Gusti. Omonganipun Gusti. Dawuhe Gusti. Yang harus kita taati. Harus kita taati. Ada firman Tuhan yang tidak harus kita taati. Apa itu? Janji Tuhan. Nah, kita tidak mentaati janji Tuhan, tapi kita terima dan kita percaya itu janji Tuhan. Tetapi kalau perintah Tuhan, kita harus mentaatinya. Masalahnya, kita jujur lebih suka janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Betul apa tidak? Betul banget ya. Orang Kristen kalau dengar perintah Tuhan, wah, tapi kalau benar janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Waduh, banyak janji kita klaim. Betul janji Tuhan, nggak usah diklaim, Tuhan akan genapi. Dia ada setia dan adil, dia tidak pernah berdusta.
Dia berjanji selalu menepati. Harus adil Bapak Ibu, harus imbang. Lakukan perintah Tuhan, tapi juga terima janji Tuhan. Itu kehidupan orang percaya. Jadi tema untuk hari ini adalah manut jauhi Gusti. Katakan kiri kanan Bapak Ibu. Ada kiri kanan, supaya kita senyum ya, jangan tegang-tegang banget ya. Manut jauhi Gusti, 2, 3. Manut jauhi Gusti. Belum semua, lagi 2, 3. Manut jauhi Gusti. Kata lagi itu akrab. Ada yang gontok-gontokan di sini berselisih, tobat ya. Satu jemaat gontok-gontokan berselisih, jangan. Ayo kita manut jauhi Gusti. Nurut perintah Tuhan Yesus. Kenapa? Kembali ke ayat tadi, next. Nah ini kita lihat yang Bapak Ibu lihat yang saya ingkari garis merah. Segala perintah Tuhan. Artinya apa? Semua. Kabeh wae all. Kalau ayat ini berbicara engkau dekat ya Tuhan dan hampir semuanya benar. Loh, saya ragu-ragu. Iya kan? Karena hampir berarti ada yang salah. Tapi ayat mengatakan segala semuanya adalah benar. Meterangkan dalam roh kita dulu. Bahwa perintah Tuhan segalanya tidak pernah tidak, semuanya benar. Makanya nurut toh, kan benar, nggak ada salahnya. Nurut. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Bersyukur memiliki Yesus yang adalah kebenaran, kehidupan dan jalan kebenaran hidup. Dia kebenaran, dan ketika dia mengatakan akulah kebenaran, bukan asal ngomong tapi dia buktikan. Tuhan kita, Tuhan yang hebat, dia berkata dan dia membuktikan apa yang dikatakannya. Itu Tuhan Yesus. Orang boleh mengatakan aku kebenaran, tapi buktinya mana? Itu Tuhan Yesus, kebenaran yang sejati. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus tetap yes. Dia segalanya benar, nurut. Dan ini saya katakan kepada setiap kita, perintah Tuhan next. Itu mudah dilakukan Bapak Ibu. Sebenarnya saya nulisnya ini salah. Kenapa? Kalau saya ralat, sangat mudah dilakukan sekali. Jadi perintah Tuhan itu sebenarnya sangat mudah dilakukan sekali. Sangat gampang banget. Nanti kita akan buktikan. Pak, perintah Tuhan itu sulit Pak. Nanti kita akan lihat kenapa kita ngomong sulit. Perintah Tuhan itu gampang banget dilakukan. Jadi adalah kebenaran. Nuruto, manuto, taati. Kehidupan orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang taat akan firman Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan, sudah ditebus dengan cara yang mahal. Harus nurut sama Gusti Yesus. Taat apapun yang dia katakan, nurut. Mudah dilakukan, nanti kita akan buktikan. Yang kedua, ketika kita melakukan perintah Tuhan itu awal dari segala yang baik terjadi dalam hidup dan hidupku. Saya ulangi lagi. Ketika kita taat, ketika kita nurut perintah Tuhan, maka itu adalah awal dari segala kebaikan yang akan kita jumpai dalam hidup kita hari lepas hari. Sebaliknya, kalau kita balik, ketika kita nggak nurut sama Tuhan, kita nggak taat sama Tuhan, kita melanggar sama Tuhan, maka itu adalah awal dari malapetaka terjadi dalam hidup kita. Awal dari musibah terjadi, awal dari, kalau boleh saya katakan secara bahasa Alkitab, awal dari kutukan terjadi. Loh, kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Ingat Adam dan Hawa nggak nurut dong, awal dari musibah terjadi. Hingga hari ini dosa berakar dan terus berakar. Puji karena nama Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Bapak Ibu sekalian dan saya. Iman ini dulu. Ketika kita nurut, awal dari kebaikan. Ketika kita nggak nurut, awal dari musibah. Pilihan ada di tangan kita. Milih mana? Oh, saya nurut Pak, saya nurut. Haleluya. Ya. Kita akan buktikan nanti apa yang saya sharingkan dalam
kesempatan saya adalah sebenarnya adalah cerminan dari apa yang saya alami Bapak Ibu. Karena saya pernah nggak nurut, saya pernah nggak taat, saya pernah berontak. Sehingga saya bisa bagikan ini supaya kita sama-sama menjadi orang percaya yang berkenan di hatinya Tuhan Yesus. Mengapa banyak orang nggak nurut firman Tuhan? Banyak sekali orang Kristen yang nggak nurut perintah Tuhan, yang tidak taat firman Tuhan, yang hidupnya setelah ditebus masih nggak karu-karuan, masih hidup dalam dosa. Kenapa? Ini jawabannya. Karena pikiran dan logikanya lebih dominan, akalnya ini lebih tinggi tingkatannya dibanding firman Tuhan. Next. Jadi kalau kita punya akal, kita punya pikiran, saya ingin sampaikan kepada setiap kita, semuanya, akal kita, logika kita, pikiran kita harus tunduk pada perintah Tuhan. Katakan, amin. Punya akal, punya pikiran, DKI disik di bawah otoritas firman. Firman Tuhan menjadi otoritas kita, bukan yang lain termasuk pikiran kita. Ikut Gusti Yesus. Yang kita andalkan bukan akal kita, bukan logika kita, tetapi perintah atau firman Tuhan. Tempatkan firman Tuhan di atas segalanya dan hidup kita. Kita lihat contohnya dalam Lukas 5:4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi ceritanya Simon Petrus sudah bekerja semalam-malaman sebagai nelayan dan waktu nggak dapat apa-apa. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu. Saya tanya, gampang atau angel? Kok mikir suwe Bapak? Ini nelayan. Ini nelayan. Ini bukan penjahit. Dia bawa perahu, dia nelayan. Tiap hari pekerjaannya itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Gampang banget kok saya pikir suwe. Wong itu pekerjaan. Kalau seseorang berkata kepada saya, Pak, suntikan orang, tak suntik gampang ya. Kalau berkata kepada saya, Pak, tolong jahit baju, ya gak iso, bukan pekerjaan saya. Tetapi perintah itu perintah yang sangat-sangat mudah. Bertolak ke tempat yang jalan, tebarkan jalan, gampang sekali. Tebarkan jalan, gak perlu kalian, karena sudah bertahun-tahun dia tebarkan jalan. Makanya di awal saya katakan, perintah Tuhan sangat mudah sekali. Kemudian kita lihat selanjutnya, ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami sudah bekerja keras mencari ikan, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Yuk apa pun gak oleh Tuhan. Oh mereka gatel cilik-cilik gak dapat. Anak yuyu apalagi belas-belas kok. Saya ingin katakan setiap kita, ini pikiran Petrus mulai jalan. Betul ya? Akalnya mulai jalan. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak ke sebelah, ke tempat yang dalam, menebarkan jalan, itu gampang. Tetapi pikirannya mulai jalan. Tuhan, aku nggak dapat apa-apa. Kalau pikiran itu lebih tinggi dari posisi firman Tuhan, saya percaya Simon Petrus nggak nurut. Lagi waktu aku ke situ kan gitu. Tapi kita lihat Simon, ada satu contoh orang yang menempatkan akal logikanya di bawah firman Tuhan. Dia katakan, tetapi Tuhan, karena Engkau menyuruhnya juga, perhatikan, karena Yesus menyuruhnya juga, aku akan nurut. Berarti dia kesampingkan logikanya, dia kesampingkan akalnya, dia kesampingkan pikirannya, dan dia nurut. Gampang, dia nih bawa perahu itu ke tempat dalam, dia katakan gampang. Kita fokus pada perintah Tuhan ini. Yang kedua, contoh yang kedua sebenarnya banyak kisahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa renungkan, ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab
ketika Tuhan berfirman memerintahkan seseorang, perintah itu gampang banget. Keluaran 14:16. Dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu. Saya tanya, gampang atau angel? Nah, sekarang cepat. Oh, haleluya, responnya cepat. Tapi nggak ngangkat yo. Apa angel deh? Apa sulit ngangkat tongkat itu? Arek cilik pasti bisa. Nih sini. Yo sini apa? Ambil tongkat, angkat tongkatmu. Oh, gampang ya. Dia nggak sakit juga. Ulurkan tanganmu ke atas laut. Gampang atau angel? Gampang banget. Ada kata banget. Semua orang bisa. Tetapi seandainya Musa berpikir, punya akal dan dia gunakan akalnya, dia gunakan logikanya, saya percaya dia nggak nurut. Betul ya? Kalau saya di Musa, saya gunakan akalnya, pasti nggak nurut. Tuhan dia pengangkat itu hilang Tuhan ini, kan gitu. Main-main tidak. Buat apa saya ulurkan tongkat ke laut? Buat apa? Padahal gampang loh bertanya. Tapi karena dia berpikir, dia gunakan akalnya, pasti kita jamin nggak nurut. Tapi Musa adalah, firman Tuhan katakan, adalah pribadi yang lemah lembut. Dia nurut apa kata Tuhan. Ya, angkat tongkatnya, dia ulurkan tangan di atas laut. Satu perintah yang sangat mudah sekarang. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, itu lihat baca salibnya Pak. Ojo mandek di situ saja. Itu baca kalimat berikutnya apa? Dan belalah airnya. Loh itu Pak sulit Pak. Betul ya? Bukan sulit, nggak bisa. Ya kan? Perintah Tuhan tadi ada 3. Dalam hal ini angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya. Belah airnya itu bukan saja sulit, tidak bisa. Tetapi bagian yang tidak bisa, bagiannya Tuhan. Amin. Tinggal nurut saja Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan dalam perintah Tuhan, lakukan itu. Bagian tidak bisa, bukan cuma sulit, tidak bisa, itu bagiannya Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi aja ngomong Tuhan perintah kok angel, yang angel pikiranmu. Yang sulit logika kita main, akal kita jalan, itu yang sulit. Kalau kita mau jadi seperti anak kecil, kita nggak punya pikiran apa-apa, kita akan nurut sama Tuhan. Makanya jadilah seperti anak kecil yang Tuhan katakan begini ya, lugu, tulus, nggak usah mikir macam-macam. Kalau ada seseorang lihat saya, telepon saya, dia berkata, Pak, darah saya tinggi Pak, nggak bisa tidur, obatnya apa Pak? Nah, cocok karena saya seorang dokter, saya bisa menyampaikan syarat-syarat obatnya apa yang boleh dilakukan, tidak dilakukan, cocok. Juga ada banyak mereka yang berkata, Pak, saya punya masalah keluarga, tidak ada damai sejahtera, doakan saya Pak, cocok juga karena saya seorang hamba Tuhan, saya berdoa untuk mereka. Dan ada satu hal yang buat tidak cocok Bapak Ibu, ketika seseorang WA saya, seorang telepon saya, dia berkata, Pak, apa? Saya pinjam uangnya Pak. Nah ini nggak cocok. Kenapa? Saya bukan koperasi, saya bukan bank. Tapi mereka mengatakan, Pak, pinjam uangnya Pak, saya kurang Pak. Ya saya pinjam. Berlangsung 5 tahun lebih. Bukan 1-2 orang, 3, 4, 5 orang, bos banyak. Saya pikir, Tuhan, kapan kau jadikan aku koperasi berjalan Tuhan? Kalau orang berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Saya sendiri beda nyanyinya. Kiri kananku banyak ngutang, sekelilingku banyak ngutang. Betul. Ini bukan cuma saudara kandung saya, sepupu saya, ponakan, teman-teman pelayanan. Mohon maaf, tak ngomong adanya, apa adanya. Kalau ini live streaming ya nggak apa-apa. Tapi yang ini saya dapatkan nanti saya bagikan berkatnya. Ada hamba Tuhan juga utang. Dan saya ingin sampaikan bahwa setiap kita firman Tuhan itu ya dan amin. Ojo pernah berharap pada manusia. WC 12 tadi. Dia berkata, Pak, utang Pak, momen ini Pak.
tolong Bapak, biasanya orang utang melas kan. Orang utang beneran, Pak, minta utangnya Pak. Oh nggak di sini, ya harus melas, wajahnya melas. Tapi melas beneran kan perlu. Nanti Pak, gajian bulan ini tanggal ini saya bayar. Saya tunggu harinya. Saya pikir Tuhan, nanti kalau dia bayar saya akan gunakan untuk membayar ini. Karena saya juga punya tagihan, tagihan listrik, tagihan kan gitu. Tapi pada tanggal hanya hilang. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan itu bukan cuma 1-2 orang Bapak Ibu. Saya tak pernah hitung sekarang karena saya sudah lupa. Itu kenapa? Saya lupa. Ada belasan. Kalau dihitung uangnya 200 juta lebih. Kalau untuk traktir semuanya, luar tuh bisa jauh, bisa limpahan ya. Rokok bisa patok-patok, ya kan gitu. Waktu itu saya ada teman pelayanan yang tahu, dia berkata, Pak, tak tagihmu Pak, mau awur ya. Di suatu kala betul ya. Kalau jalan satu gereja ada utang, kayak sojo, Bapak, kayak sojo. Yang diutang nggak bayar, di suatu kali gereja nggak begereja, karena itu sojo ya. Saya pernah alami, jadi saya enggak lah, nggak saya dipakai. Ya kok doakan, saat ini berdoa, dan saat itu saya berdoa, Bapak lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Saya ganti lagu Bapak Ibu. Ini saya ingatkan pada para WR yang pernah WR sini aja ganti lagu ya, kayak saya dulu. Ingat. Saya ganti lagu. Bapak lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi. Saya ganti lagu, lembutkanlah hatinya. Supaya apa? Supaya dia ingat hutangnya bayar. Hanya Roh Kudus saya rohani waktu itu. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup mengingatkan dia. Saya nggak sanggup Tuhan. Tuhan jaga apa? Dia. Selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun Tuhan menjadikan Tuhan, saya ini anakmu. Saya berdoa, Roh Kudus jaga dia, ingat hutangnya. Ya ada teman gereja juga. Hutang hari ini nggak bayar. Saya sudah lupakan betul namanya. Ketemu saya di gereja, Shalom. Waktu itu saya munafik. Shalom, jangan lagi bayar hutangnya. Shalom. Tapi sekarang Shalom betul tulus. Suatu saat saya ikut saat teduh pagi. Disitulah jatan Tuhan terjadi. Ketika saat teduh, dia lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Coba apa terjadi? Saya nangis. Tuhan, Engkau terlebih besar. Dan waktu itu berkata apa? Terus kita ampuni dan lupakan. Wah, saya pikir Tuhan nggak ada cara lain. Harusnya Tuhan berkata ampuni dan tagihan. Tapi Tuhan tidak berkata seperti itu. Ampuni dan lupakan. Saya tanya Tuhan, tapi Tuhan, ini anakku kuliah perlu biaya banyak. Belum itu Tuhan. Ini berkatnya yang aku terima. Dan mereka sudah ambil uang dan gak bayar-bayar. Harusnya Engkau Tuhan yang menggerakkan hati mereka, ingat untuk mereka bayar hutangnya. Aku gak berani nafkah suatu karan, saya ngomong gitu. Tapi Tuhan tetap katakan dalam hati yang lemah lembut, ampuni dan lupakan. Saya tanya, sulit atau angel? Angel kenapa? Pikiranmu jalan, gitu ya. Pikiran saya jalan, kenapa? Loh kalau saya lupakan, aku bayar rokok, kan gitu. Enak mereka. Aku ini sakit. Tapi ketika tahu satu kebenaran ini, ketika kita melakukan perintah Tuhan, akal ini dideteksi Bapak Ibu. Ojo gunakan akal di atas firman Tuhan. Ditaruh dulu. Tinggal melakukan, taati. Selama bertahun-tahun saya memendam kebencian. Saya jadi pengkhotbah, saya jadi WL, munafik. Mari kita bersuka-cita. Dapat bersuka-cita diri, aku hasil.
Tapi ketika Tuhan jamah, dia terlebih besar dan terlebih besar sama yang silakan Tuhan. Dengan hati yang Tuhan, aku mau nurut apa yang kau katakan. Ampuni dan lupakan. Hari itu juga saya berlutut, saya berdoa, Bapa, aku ampuni mereka dan lupakan. Gampang ngomong, kan gampang. Itu saya berkata, nggak sakit, sebenarnya sakit. Tetapi saya ingin katakan bagian yang tidak bisa kita kerjakan, sakit hati ini Tuhan yang kerjakan bagi kita. Sakit hati ini yang tidak bisa pulih secara manusia. Karena ada banyak orang yang sudah melakukan dan tanda kutip bagi saya kejahatan keuangan, utang kartu diri buaya angel, bisa seperti itu waktu. Tetapi hari itu juga Tuhan pulihkan, dibalutnya luka saya yang tidak bisa orang lain kerjakan. Bahkan psikiater di sekolah tidak bisa, hanya Tuhan pelipur yang bisa melakukan itu. Dan Bapak itu tahu ketika Allah sudah mulai mengampuni dengan mulut dan lidah ini, saya ampuni dan lupakan mereka. Hari itu juga saya mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Tuhan. Sukacita, enggak munafik lagi. Ayo kita bersukacita, saya bisa melompat tanpa mikir utang imbalan apa enggak. Hingga hari itu enggak, memang ada yang bayar, tapi lebih banyak enggak. Saya bersukacita karena saya tahu sukacita saya adalah Yesus Tuhan, bukan pada hari itu. Setelah berlangsung berapa tahun, suatu saat saya iseng menoleh ke belakang dan petik menghitung berkat Tuhan. Saya kaget. Kenapa? Apa yang saya khawatirkan? Bahasa dulu tidak bisa bayar ini, tidak bisa ini karena uangnya diambil orang. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan kembalikan secara berlipat ganda tanpa saya sadari. Oh, ternyata Tuhan memuji saja supaya saya bisa ngampuni orang. Ini hanya salah satu contoh bagaimana supaya kita melakukan berita Tuhan. Sama pemain musik WL Singer kembali nurut sama Tuhan. Ketika Tuhan berkata ampuni Bapak itu nggak usah mikir panjang, itu gampang banget. Ketika Tuhan berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan bersama, lakukan itu. Ojo mikir Tuhan tak tinggal atau pulang nih eman, lo pikiranmu jalan. Ojo mikir itu. Pikiran harus taruh dulu. Hadiri setiap pertemuan ibadah kita. Ketika Tuhan berkata jangan mencari pasangan tidak seiman, lakukan itu gampang. Loh Tuhan, aku umur 3 ya, kepala 3, umur 4, kepala 4. Nggak dapat jodoh, ini ada dapat jodoh, ganteng, ayu, suge tapi nggak seiman, terus tak pokok. Jangan. Lakukan dengan Tuhan. Makanya saya pegang, kalau kita melanggar dengan Tuhan, awal dari kejatuhan, awal dari musibah. Tetapi kalau kita nurut sama Tuhan, awal dari kemuliaan terjadi atas hidupmu dan hidupku. Jadilah pribadi yang berkenan hati Tuhan. Haleluya. Saat ini setiap kita menjadi pribadi yang semakin berkenan di hati Tuhan, semakin indah, semakin menyenangkan hati Tuhan. Pribadi yang nurut sama Tuhan, gampang banget dilakukan. Gak usah mikir panjang. Inilah yang tubuhnya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana-Mu bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai akan bersama. Inilah yang tubuhnya, inilah yang tubuhnya
Dan terima kasih kesempatan sore ini. Kalau memberikan kesempatan yang terbaik buat kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu saat sore ini menjadi kekuatan, menjadi berkat, jadi bagian di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami supaya selama kami hidup ini, supaya kami selalu menuruti akan perintah-perintah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, perintah-Mu adalah benar, perintah-Mu tidak pernah bohong, perintah-Mu tidak pernah salah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah sekali lagi kami diingatkan kembali. Tuhan, mungkin ke sore hari ini kami datang belum menuruti perintah-perintah-Mu Tuhan, tapi biarlah firman-Mu Tuhan, kami pulang ada perubahan yang luar biasa, sehingga kami bisa menuruti kembali akan perintah-perintah-Mu. Itu firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Percaya kalau kami menuruti firman-Mu, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang dipakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu ya Tuhan untuk sudah melihat firman-Mu sore hari ini, memberkati dalam keluarganya, memberkati dalam pekerjaannya, terlebih berkati dalam pelayanannya, baik pelayan di kota desa, di mana hamba melayani, sehingga yang dilayani jemaat dapat dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, segala puji hormat syukur kemuliaan dan besaran hanya kami kembalikan kepada Bapa surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pelayanan dari Dr. Puspito, juga tim yang ikut ya, kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Kalau nggak salah ini juga Bapak Gembala ya. Saya pernah kesini Pak dulu. Oh. Mulai saya pernah di Desilan, Tantelan. Oh Ganju, ya. Ya. Jadi ini gembala dari GPPS Pak ya. Iya. GPPS Malang ya ini ya. Dan juga ibu juga gembala dari Sama GPPS. istri satu itu. Oh ya. Jadi bapak dan ibu ini adalah gembala dan ibu gembala dari GPPS Malang ya Pak ya. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih sudah hadir di gereja kami dan kesaksiannya menguatkan kami semua. Ya, dan untuk Bapak Puspito, Dr. Puspito, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin nanti waktu yang lain ya, akan melayani kembali kita di tempat ini. Dan mungkin ya seperti anak sekolah saudara ya, kita kalau pulang pagi itu kan senang ya saudara ya. Nah ini GPDI Kertosono itu jamnya jam 6 baru pulang. Nah ini masih setengah 6 kurang sudah pulang saudara ya. Jadi saya kira saudara di samping dapat firman yang menguatkan ya, dapat bonus saudara, yaitu pulang pagi.
pengumuman ada event tanggal 14 Juli saudara ya, 14 Juli di tempat kita, jadi masih 1 bulan lagi ya. Di tempat kita ini kita mengadakan ibadah persekutuan Batu Karang ya, dan akan dihadiri mungkin sekitar 350 orang. Untuk itu kita sebagai tuan rumah sudah saya umumkan minggu yang lalu, ya, karena kita tuan rumah ya, kita akan menyediakan konsumsi sebanyak 350 kotak dan 1 kotak A itu 10.000. Nah, saudara yang ada beban ya, mungkin saudara digerakkan 1 kotak ya, puji Tuhan, saudara digerakkan 2 kotak, puji Tuhan. Jadi mari kita menanggung bersama-sama dan tidak usah dipikir terlalu berat saudara ya. Jadi saya kira itu menurut Dr. Puspito gampang saja ya. Kalau saudara digerakkan 1 kotak ya, saudara bisa memberikan ke bendara 10.000, 2 kotak 20.000. Nanti itu masih lama saudara ya, masih lama, tapi kita umumkan lebih awal ya, supaya nanti awal Juli itu bisa sudah siap semua dan kita siap menyambut tamu-tamu. Pengumuman Senin doa pelayan jam 6 sore, kemudian Selasa ada persekutuan ya, persekutuan rumah tangga di pos masing-masing. Rabu kembali kita akan ibadah tengah minggu jam 5 sore. Kamis ibadah pria jam 6 sore. Jumat ibadah wanita jam 4:30 sore. Sabtu ibadah youth jam 5:30 sore. Minggu pagi pada sekolah minggu jam 7:30 pagi, dan minggu jam 4 kembali kita akan ibadah raya. Nah saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, visi dan misi gereja kita, saya kembali mengingatkan bahwa visi dan misi gereja kita tidak muluk-muluk saudara ya. Jadi 100 orang akan berdoa di setiap pagi. Sekarang ini sudah ada 20 sampai 25 orang yang doa setiap pagi jam 4:30 sampai 5:30. Saudara, kalau misalnya saya ya saudara ya, saya ya, disuruh berdoa ya, dan setelah itu ada seseorang yang mengatakan ke saya ya, nanti kamu setahun doa, kamu saya kasih 100 juta ya. Saya pasti akan melakukan saudara ya, sebab 100 juta itu untuk beli nasi pecel itu juga dapat banyak saudara ya. Jadi kalau ada seseorang ya yang menjanjikan itu saudara ya, saya pasti akan melakukan. Tetapi saudara ya, kabar baiknya ini yang berjanji saudara ya, ini Tuhan kita ya. Kalau saudara melakukan perintah Tuhan ya, saudara doa pagi ya, maka ya, apa yang menjadi keperluan kita ya, apa yang menjadi kebutuhan kita ya, apa yang sangat-sangat kita butuhkan. Tadi kalau Dr. Puspito sudah mengatakan Petrus itu dia butuh apa saudara? Butuh pengakuan ya, soalnya kalau nelayan terus tidak dapat ikan saudara ya. Ya saya sudah sering mengatakan kalau saudara buka toko ya, terus 1 pun orang tidak datang saudara pasti akan grogi ya. Saudara jual nasi pecel 1 pun tidak laku saudara ya, saudara akan grogi ya. Demikian juga kalau gereja ini sebagai gembala tidak 1 pun orang datang ya. Misalnya sudah tidak 1 pun ya, itu tentu saudara ya, saya sebagai gembala ya, mungkin akan mundur saudara ya. Wah, nah ini berarti apa yang saya perlukan ya, yang sangat-sangat saya perlukan di dalam hidup ini tidak dapat. Demikian juga Petrus ya. Mungkin bagi saudara ikan kan bisa beli di pasar ya. Tapi bagi Petrus ikan itu sesuatu yang betul-betul hal mendalam saudara ya, betul-betul dia butuhkan orang tua ya. Saudara, saya tidak tahu kebutuhan saudara apa, tapi saudara mungkin saudara sudah
mungkin mendengar kesaksian saya bahwa ketika saya dilantik jadi gembala, karena saya dari, saudara tahu saya dari jemaat biasa, kemudian dilantik jadi gembala, nggak pernah sekolah Alkitab, tapi saya punya utang di bank itu 600 juta, dilantik jadi gembala. Tapi ketika saya berdoa, dan saya mendengar suara Tuhan, itu setelah doa berapa? 2 tahun, 2 tahun saya berdoa dengan sungguh-sungguh di tempat di situ, saya mendengar suara Tuhan, nanti yang beli tanahmu itu si A. Dan benar, saudara sudah mendengar kesaksian saya, tapi mungkin ada tamu-tamu yang belum mendengar. Si A yang akan membeli tanahmu dan hutangmu akan lunas. Saya dengan gemetar, saya pulang ke rumah, dan saya bangunkan istri saya. Ini Tuhan sudah menjawab. Tapi ketika hal itu terjadi, saya tahu bahwa kalau sampai salah, sampai saya tidak mendengar suara Tuhan, dan orang yang saya telepon juga itu tidak beli tanah saya, istri saya pasti akan kecewa dan mungkin dia mundur. Saya nggak tahu reaksinya di mana, tapi mungkin menganggap bahwa saya sudah gila, mungkin bahwa saya ngaku-ngaku mendengar suara Tuhan, jelalai orang yang saya telepon, padahal waktu pandemi itu jual rumah, jual tanah sulitnya bukan main, saudara. Saya sendiri sama istri itu sudah keloyoan kemana-mana menawarkan tanah kami untuk kami membayar hutang, tapi tidak ada yang beli, saudara, dalam keadaan pandemi. Tapi saudara lihat, ketika saya menelpon orang itu, saya bilang, saya disuruh Tuhan, saya bilang, Andalah yang membeli tanah saya. Dan dia bilang, oke, berapa harganya? Ya, setuju, saudara. Dan kami mendapat jawaban doa. Kalau Tuhan mau menjawab, saudara, itu tadi Pak Dr. Puspito katakan, udah, saudara, bagi Tuhan itu udah ada yang mustahil. Kalau saudara mau setia, visi dan misi gereja kita, 100 orang untuk doa pagi. Saya tahu bahwa hal ini juga iblis juga tidak tinggal diam, dia akan selalu menghalangi, tapi kita akan maju terus, apalagi dengan firman Tuhan yang dikuatkan tadi. Saya merasa dikuatkan, saya merasa dilahirkan kembali, untuk kita menurut perintah Tuhan, untuk kita menurut perintah Tuhan, karena perintah Tuhan itu tidak sulit, saudara. Mari kita akhiri ibadah kita. Yesus Immanuel. Nanti saya minta pendeta Joko berdoa berkat. Mari kita akhiri. Pujian, hormat, kemuliaan hanya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan boleh mendewasakan rohani kami, supaya kami sebagai orang-orang percaya Tuhan, kami senantiasa menurut perintah-perintah-Mu Tuhan,
sebab di dalamnya ada sesuatu hal yang besar yang Engkau akan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan, dan biarlah semua yang dikerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap sidang jemaat yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menilai keberadaan mereka, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang mengalami jalan buntu. Kami percaya Engkau buka jalan buat kami Tuhan. Terima kasih. Bahkan setelah selesai ibadah ini Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Baik Tuhan dan Bapa yang akan kembali ke Malang, kami tetap percaya penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sudah kasih Tuhan, terima berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji selain hanya nama Yesus, yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara.